warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siddiqi Weldi Andriansyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang kepemimpinan lembaga pendidikan Islam, di mana kepemimpinan itu merupakan suatu masalah yang kompleks dan sulit, karena sifat dasar kepemimpinan itu sendiri memang sangat kompleks. Akan tetapi perkembangan ilmu saat ini telah membawa banyak kemajuan sehingga pemahaman tentang kepemimpinan menjadi lebih sistematis. Kepemimpinan melibatkan hubungan pengaruh yang mendalam yang terjadi di antara orang-orang yang menginginkan perubahan yang signifikan, dan perubahan tersebut mencerminkan tujuan yang dimiliki bersama oleh pemimpin dan pengikutnya, atau bisa disebut dengan prajurit dan bawahan, seperti itu. Kepemimpinan menurut Soekarto Indra Fahrudi adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan hal-hal yang penting mengenai kepemimpinan, antara lain kepemimpinan itu ada hakikatnya berhubungan dengan tenaga manusia, dan ada juga kepemimpinan itu ada hakikatnya hanya terdapat pada kelompok yang terorganisasi sebagai satu kekuatan atau potensi, di mana ciri-ciri seorang pemimpin yaitu Mujamil Komar menyebutkan bahwa ciri-ciri dari seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan Islam antara lain: 1. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga atau organisasinya, dan ada memfungsikan keistimewaannya yang lebih dibanding orang lain, yaitu ada di surah Al-Baqarah ayat 247. Dan 3. Memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Mempunyai karisma atau wibawa di hadapan manusia atau orang lain. Yang kelima, bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya. Dan yang keenam, bermusyawarah dengan para pengikut serta mintalah pendapat dan pengalaman mereka. Yang ketujuh, mempunyai power dan pengaruh yang dapat memerintah serta mencegah, karena seorang pemimpin harus melakukan kontrol pengawasan atas pekerjaan anggota. 8. Bersedia mendengar nasihat dan tidak sombong, karena nasihat dari orang yang ikhlas jarang sekali kita peroleh. Di mana kepemimpinan itu berperan, di mana pemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam itu berperan. Salah satu bentuk kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam, kepala sekolah. Menurut Mulyasa, kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan, karena ia merupakan pemimpin di lembaganya. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah, karena mereka merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh sekolah menuju tujuannya. Dan fungsi perannya sebagai kepala sekolah yaitu ada sebagai pendidik, atau bisa disebut dengan edukator, dan bisa disebut juga dengan manajer, administrator, dan sebagai supervisor dan pemimpin. Dan ada lagi sebagai inovator. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.